Assalamualaikum. Nah, kebetulan saya akan memperlihatkan alat-alat perangkat seorang teknisi itu apa-apa saja sih. Nah, ini dia. Bisa kita lihat ini. Itu ada solder station, ada PSU, ada apometer, ada SPOD. Ini juga apometer digital, terus alat-alat perangkatnya yang lain-lainnya ya. Ini juga solder station belum dibuka, masih baru ya. Ini solder wok nih, bagus ini. Nah, sekarang kita lihat dulu dari awal. Itu ada ini apometer analog ya. Nah, kebetulan saya ada 2 atau 3 ini. Nah, ini bagus. Jadi seorang teknisi syarat mutlak harus punya apometer analog dan digital, itu syarat mutlak. Jadi untuk pertama kali tidak usah sih mungkin beli yang mahal-mahal ya, cukup yang biasa-biasa seperti ini. Bisa mungkin budgetnya apometer analog itu ada yang 50.000, 100.000, saya rasa cukup. Nggak usah yang beli mahal-mahal itu yang sampai jutaan. Itu bagi mereka yang profesional dan memang udah menghasilkan banyak ya, akhirnya dengan uang itu mereka beli barang yang kualitas bagus. Ini juga apometer digital. Nah, saya punya Unity. Ini ada yang lumayan murah nih ya. Harganya pun nggak mahal-mahal amat, ini 100 sampai 150-an. Nah, jadi kita harus punya apometer digital. Kegunaan apometer digital ini untuk mengukur tegangan ya, voltase, ampere secara pasti nilainya. Kalau kita menggunakan analog itu agak sedikit sulit karena dia berupa skala ya. Nah, jadi kita meraba-raba berapa angkanya. Terus kita lihat lagi. Oh, di sini ada PSU. Nah, ini alat untuk mengecek laptop ya. Apabila misalnya laptopnya mati, short, kita bisa lihat tegangan voltnya kalau ada yang short. Terus kita lihat tegangan ampernya. Nah, di sini kita bisa melihat secara tak langsung menganalisa kerusakannya itu apa. Jadi seorang teknisi harus beli PSU. Nah, beli PSU yang biasa aja. Ada yang harga-harga ya, ada yang murah sih, yang rakitan juga ada, itu lebih murah. Nah, kedepannya kalau memang ada rezeki beli yang sedikit bagus ya. Terus di sini juga saya punya ini blower ya. Untuk nyabut IC kita harus menggunakan blower ini. Dia otomatis nih ya. Nah, ini bagus ini untuk cabut IC menggunakan blower ya. Juga di sini ada juga solder station juga nih ya. Belum kita buka, nanti kita unboxing ya, baru sampai kemarin. Nah, tadi balik ke ini solder station, kita cari solder stationnya itu yang ada tulisan ISD. Nah, ini fungsinya anti kesetrum. Anti kesetrum ya, anti kesetrum ya. Nah, bagus ini. Terus peralatan-peralatan yang lainnya mungkin kita di sini. Oh, ini SPOD ya. Ini SPOD. Biasanya SPOD ini untuk nge-flash BIOS ya. Nge-flash BIOS EC. Terus kita ada juga nih alat flash yang murah, EZP 2010. Nah, ini bisa juga digunakan untuk nge-flash papan motherboard.
Nah, ini konverternya ini. Jadi ada yang konverter yang besar, yang kecil. Memang kita harus memiliki ya. Lanjut yang lain. Nah, ini juga ada beberapa pinset ya. Ini ada pinset bengkok, ada pinset lurus. Nah, ini untuk mengangkat komponen fungsinya. Terus kita juga punya ini solder wick. Nah, ini solder wick yang standar aja ini untuk membersihkan timah-timah di papan motherboard. Nah, kalau mau cabut chip, kita menggunakan ini God wick. Ini bagus ini. Itu coba saya lihat dulu. Made in Jepang ya. Made in Jepang. Nah, ini bagus. Ini biasanya untuk mengangkat timah-timah di sekitar chip ya. Nah, kita harus menggunakan yang God wick yang bagus supaya jalur di papan motherboard tidak putus. Ada juga ini kaca pembesar ya. Ini kaca pembesar. Ya, untuk melihat komponen di papan motherboard ya, apabila nggak kelihatan. Lanjut lagi ya, ini kita punya flux namanya, flux. Nah, itu Amtek. Nah, flux ini ada yang murah, ada yang bagus. Ini yang biasa, sedangkan ini yang bagus untuk digunakan untuk flux untuk mencabut chip. Nah, seperti itu gambarnya. Nah, ini juga ada solid flux ya. Lumayan lah kalau untuk istilahnya nyabut-nyabut IC. Terus juga kita punya apa namanya ini. Ini timah ya. Nah, timah untuk melepaskan komponen kita atau menyolder, kita harus menggunakan timah. Ada beberapa, ada merek mekanik, Sankey. Nah, ini yang murahan ini, pancing. Oke, jadi hanya itu aja ya. Jadi pada dasarnya, jika mau menjadi seorang teknisi laptop, minimal kita harus punya perangkat-perangkat ini ya. Nah, saran saya untuk pemula, kita nggak usah beli yang mahal-mahal ya, beli aja yang memenuhi kebutuhan belajar kita. Jadi seperti Apometer, ini ada harga yang 30.000, 50.000, 100.000, saya rasa cukup untuk belajar itu. Terus kalau untuk PSU ini kita bisa rakit aja ya, kita bisa rakit, harganya murah juga, menggunakan adaptor laptop, kasih ampere digital ya. Saya rasa cukup murah, harganya sekitar 200-an ribu berbanding kita harus beli yang harga 2 jutaan ya. Nah, jadi saya rasa itu aja. Sedangkan ini aksesoris ini dengan sendirinya kita akan punya karena kita butuh ya, dan harganya tidak mahal. Saya rasa itu saja buat teman-teman sahabat yang pengen jadi teknisi laptop. Ya, inilah lebih kurang alat-alat untuk kita bekerja, untuk kita belajar kedepannya untuk menjadi seorang profesional dalam memperbaiki komputer ya, atau laptop. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.